Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsar Rahman dengan NIM 19042208. Baiklah, pada pertemuan kuliah kali ini saya akan mempresentasikan tentang diskusi secara individual, yaitu mengenai judulnya tentang model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi secara umum, pengembangan organisasi merupakan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada poin kedua, yaitu model pengembangan organisasi, di mana model pengembangan organisasi ini terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah atau bisa disebut dengan pengenalan persoalan. Nah, jadi kita di sini sebelum melakukan suatu intervensi ataupun menganalisa suatu permasalahan yang ada di organisasi, pertama kali kita mengidentifikasi masalah, yaitu apa-apa aja masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian analisis organisasi. Setelah mendapatkan berbagai masalah dalam organisasi, kemudian kita menganalisis masalah yang terdapat dalam organisasi tersebut. Kemudian intervensi melaksanakan. Dalam intervensi ini kita meninjau ulang bagaimana kita dapat menganalisis suatu masalah itu dengan tepat dan benar. Kemudian ada pengembangan analisis intervensi. Nah, setelah dapat, terus kita kembangkan bagaimana suatu masalah itu bisa terjadi. Jadi setelah kita kembangkan, kita mencari sebab akibat, terus kita mencari solusi masalah dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada model pengukuran dan penilaian. Nah, jadi dari beberapa masalah yang misalnya kita udah dapat nih dari suatu organisasi, nah jadi masalah tersebut kita ukur, terus kita menilai masalah itu seperti apa gitu. Setelah diukur, kita nilai, lalu untuk menentukan suatu kebijakan-keputusan dalam pengambilan keputusan di suatu masalah yang ada di organisasi. Kemudian yang terakhir ada umpan balik, yaitu umpan balik yang dimaksud di sini itu bagaimana caranya masalah tersebut dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan baik dan benar, yaitu dengan umpan balik itu sama kayak kita mencari suatu solusi dalam masalah tersebut. Baik, yang ketiga itu ada teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Nah, di sini teknik intervensi dalam pengembangan organisasi yaitu di mana yang pertama itu adalah latihan kepekaan. Yang kedua ada kesi pengembangan organisasi. Yang ketiga ada survei umpan balik. Yang keempat ada konsultasi proses. Dan yang kelima ada pembentukan tim. Baiklah, masuk yang selanjutnya yaitu pada teori keempat, itu pendekatan dasar intervensi, di mana pendekatan dasar intervensi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama intervensi struktural, di mana intervensi struktural ini berfokus pada tingkat organisasinya. Ya, yang dimaksud dengan intervensi struktural karena dia berfokus pada tingkat organisasinya itu dilihat dari jabatan-jabatan organisasi yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian intervensi teknikal, yaitu berfokus pada tingkat pekerjaannya. Nah, dari sini, dari intervensi teknikal tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana pekerjaan atau kinerja dari para anggota ataupun para aktor organisasi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada intervensi,
di mana intervensi tersebut berfokus pada manusia. Kenapa dikatakan berfokus pada manusia? Karena dia bersifat lebih memandang tingkah laku dari sikap perilaku pelaku dari organisasi tersebut. Nah, yang kelima itu intervensi struktural dalam pengembangan organisasi. Yaitu di mana intervensi struktural dalam pengembangan organisasi ini, yang pertama adanya restrukturisasi atau reorganisasi, dan yang kedua ada sistem imbalan baru, dan yang terakhir ada perubahan kultur organisasi. Nah, dari intervensi struktural tersebut kan terdapat tuh ada 3 intervensinya. Nah, di mana dalam intervensi struktural tersebut terdapat perubahan kultur organisasi, di mana kultur organisasi itu adalah kebiasaan yang ada di organisasi tersebut dapat berubah secara otomatis dengan adanya inovasi dan kreativitas dari para pelaku organisasi tersebut. Kemudian intervensi kultural dalam organisasi. Nah, intervensi kultural merupakan sebuah sistem atau makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, di sini intervensi kultural tersebut itu ya secara garis besaran, kultural itu kan suatu kebudayaan atau adat istiadat atau bisa dikatakan dengan kebiasaan lah dalam organisasi. Nah, jadi itu bisa saja berubah atau bisa saja menjadi suatu pembedaan atau pembandingan bagi suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, baiklah, mungkin itu sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.